Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdi Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab 6 persepsi dan pengambilan keputusan dari buku Stephen Robin edisi ke-16. Yang pertama ada apakah yang dimaksud persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Apa yang kita nilai bisa jadi berbeda secara substansial dengan realitas objektif. Persepsi penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Sejumlah faktor membentuk dan kadang mengganggu persepsi. Faktor-faktor ini bisa berada pada faktor-faktor pada penilai, faktor-faktor pada situasi, dan faktor-faktor pada target. Ketika Anda melihat sebuah target, interpretasi Anda tentang apa yang Anda lihat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi Anda, sikap kepribadian, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Misalnya, jika Anda mengharapkan petugas polisi agar otoritatif, Anda mungkin menilai mereka demikian tanpa memandang sifat-sifat yang sebenarnya. Karakteristik dari target juga mempengaruhi apa yang kita nilai. Orang-orang yang berisik mungkin lebih disadari daripada yang pendiam. Demikian halnya dengan mereka yang sangat menarik atau sangat tidak menarik. Oleh karena kita tidak melihat target dalam isolasi, hubungan antara sebuah target dan latar belakangnya memengaruhi persepsi, sebagaimana kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dan mirip bersama-sama. Kita sering menilai waktu, pria, kulit putih, Afrika, Amerika, Asia, atau anggota kelompok lainnya yang memiliki karakteristik yang secara jelas berbeda-beda sebagai kesamaan dalam cara yang lain yang tidak berhubungan juga. Konteks pun berpengaruh. Waktu saat kita melihat suatu objek atau peristiwa dapat memengaruhi perhatian kita, sebagaimana pula lokasi, cahaya, panas, atau faktor-faktor situasional. Misalnya pada Sabtu malam Anda mungkin tidak menyadari seorang berhias, tapi jika orang itu berhias pada kelas manajemen Senin pagi, tentu saja Anda akan memperhatikannya. Tidak satupun dari penilai atau target berubah dari setiap malam dan Senin pagi, tetapi situasinya berbeda. Jadi semua faktor-faktor pada penilaian, faktor-faktor pada situasi, dan faktor-faktor pada target berhubungan dengan sebuah persepsi seseorang. Selanjutnya ada persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Di sini ada teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Itu memastikan bahwa kita mengamati perilaku seorang individu. Kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal. Penentuan itu terutama bergantung pada 3 faktor: perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perilaku yang disebabkan internal adalah yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu. Perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Jika salah satu pekerja Anda datang terlambat, Anda mungkin mengatribusikan pada bangun tidur kesiangan akibat pesta malam yang ia adakan. Ini adalah atribusi internal, tapi jika Anda mengatribusikannya pada kecelakaan mobil yang buat macet, Anda membuat atribusi eksternal. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu. Perbedaan merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apakah pekerja yang datang telat hari ini adalah yang secara teratur mengingkari komitmen? Apa yang kita ketahui adalah apakah perilakunya tidak biasa? Jika ya, kita mungkin memberikan atribusi eksternal. Jika tidak, kita mungkin menilai perilaku itu internal. Yang kedua ada konsensus.
Jika setiap orang menghadapi situasi yang sama memberikan respon yang sama, kita dapat mengatakan perilaku itu menunjukkan konsensus. Perilaku dari pekerja yang terlambat memenuhi kriteria ini jika semua pekerja yang menempuh rute yang sama juga terlambat. Dari sebuah perspektif atribusi, jika konsensusnya tinggi, Anda mungkin memberikan atribusi eksternal pada keterlambatan pekerja itu. Sedangkan jika pekerja lain yang menempuh rute yang sama bisa datang tepat waktu, Anda akan mengatribusikan keterlambatannya sebagai penyebab internal. Yang ketiga ada konsistensi. Seorang pengamat mencari konsistensi dalam tindakan seorang. Apakah orang itu merespon dengan cara yang sama sepanjang waktu? Datang terlambat 10 menit tidak dinilai dengan cara yang sama bagi pekerja yang belum pernah terlambat dalam beberapa bulan dibandingkan pekerja yang terlambat 3 kali seminggu. Semakin konsistensi perilakunya, semakin mungkin kita mengatribusikannya pada penyebab internal. Salah satu temuan dari riset teori atribusi adalah bahwa kesalahan atau bias mengganggu atribusi ketika kita membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Kita cenderung meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi. Kesalahan atribusi fundamental ini dapat menjelaskan mengapa seorang manajer penjualan cenderung mengatribusikan buruknya kinerja agen penjualnya pada kemasan dibandingkan pada lini produk inovatif kompetitor. Individu dan organisasi juga cenderung mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal seperti ketidakberuntungan atau rekan kerja yang tidak produktif. Yang kedua ada bias pelayanan diri. Orang-orang juga cenderung mengatribusikan informasi ambigu seperti pujian bagus, menerima umpan balik positif, dan menolak umpan balik negatif. Hal ini merupakan bias pelayanan diri. Para peneliti menanyai sekelompok orang jika seorang menurut Anda dan Anda memenangkan kasus itu, haruskah ia membayar biaya hukum Anda? 80% merespon ya. Kelompok lainnya ditanyakan jika Anda menuntut seseorang dan kalah dalam kasus itu, haruskah Anda membayar-bayarnya? Hanya 44% menjawab iya. Selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Jalan pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Bagaimanapun, mereka dapat dan memang kadang-kadang menghasilkan distorsi signifikan. Ada 4 cara jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Persepsi selektif membuat kita membaca orang lain dengan cepat, tetapi beresiko menggambarkan gambaran yang tidak akurat. Melihat apa yang ingin kita lihat, kita dapat menggambarkan kesimpulan yang tidak dapat dijamin dari sebuah situasi yang ambigu. Yang kedua ada efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek halo dikonfirmasi dalam sebuah studi klasik di mana subjek diberikan sebuah daftar sifat-sifat seperti cerdas, terampil, giat, rajin, berkemauan kuat, serta hangat. Subjek diminta untuk mengevaluasi orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yang ketiga ada efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat ada stereotip. Adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Kita harus memonitor diri kita masing-masing untuk meyakinkan jangan sampai kita tidak adil dalam menerapkan stereotip dalam evaluasi dan keputusan kita. Stereotip adalah sebuah contoh peringatan. Semakin berguna, semakin berbahaya disalahkan. Selanjutnya ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama ada wawancara kerja, yang kedua ada ekspektasi kerja, yang ketiga ada evaluasi kerja. Selanjutnya ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang
mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif tindakan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita umumnya menerima data dari banyak sumber yang perlu kita saring, proses, dan interpretasi. Data mana yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita akan menjawab pertanyaan itu. Kita juga perlu mengembangkan alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Perilaku organisasi memperbaiki cara kita mengambil keputusan dalam organisasi dengan mengatasi kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan orang sebagai tambahan dari kesalahan persepsi yang telah kita diskusikan. Berikut ini saya akan menjelaskan kesalahan dimulai dengan penjelasan singkat mengenai model pengambilan keputusan rasional. Dalam organisasi ada konsep pengambilan keputusan yang umumnya diterima oleh masing-masing individu untuk membuat determinasi. Pengambilan keputusan rasionalitas terbatas, dan intuisi. Meskipun prosesnya secara eksternal masuk akal, mereka bisa saja tidak mengarah pada keputusan yang paling akurat atau terbaik. Lebih penting lagi, ada saat-saat di mana satu strategi bisa mengarah pada hasil yang lebih baik dibandingkan yang lainnya pada situasi tertentu. Pengambilan keputusan rasional. Kita seringkali berpikir pengambilan keputusan terbaik adalah rasional dan membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Keputusan ini mengikuti 6 langkah model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama ada definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Alokasikan bobot pada kriteria itu. Kembangkanlah alternatif, evaluasilah alternatif itu, pilihlah alternatif terbaik. Yang kedua ada rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Yang terakhir ada pengambilan keputusan intuitif. Sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Ada 8 jenis. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Yang kedua ada bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara adekuat. Yang ketiga ada bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lalu dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat ada bias ketersediaan, kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima ada eskalasi komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Yang keenam ada kesalahan acak, kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh ada aversi risiko, kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih beresiko, bahkan sekalipun hasil yang lebih beresiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Selanjutnya ada bias retrospeksi, kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksinya secara akurat. Ketika kita memiliki umpan balik atas hasil, kita tampaknya baik dalam menyimpulkan itu kelihatannya. Selanjutnya ada pengaruh dalam pengambilan keputusan. Perbedaan individu dan batasan-batasan organisasi. Perbedaan individu ada kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Sedangkan batasan-batasan organisasi ada evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu, akibat sistem, dan contoh historis. Ada bagaimana mengenai etika dalam pengambilan keputusan. 3 kriteria keputusan etis. Ukuran etis
Pertama adalah utilitarianisme yang mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran, idealnya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Pandangan ini mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Ia konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Kriteria etis lainnya adalah untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental, seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak-hak asasi individu, seperti hak atas privasi, kebebasan bicara, dan proses yang pantas. Kriteria ini melindungi whistleblower ketika mereka mengungkapkan praktek tidak etis organisasi pada pers atau agen pemerintah menggunakan hak kebebasan berbicara. Kriteria ketiga adalah untuk menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Anggota serikat umumnya memihak pandangan ini. Adil membayar orang dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, tanpa memandang perbedaan kinerja dan menggunakan senioritas sebagai penentu utama dalam keputusan PHK. Selanjutnya ada mengenai perilaku kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif dan berguna. Ide-ide ini berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi pantas untuk masalahnya. Model 3 tahap dari kreativitas. Preposisi bahwa kreativitas melibatkan 3 tahap: sebab, potensi kreatif, dan lingkungan kreatif, perilaku kreatif, dan hasil kreatif atau inovasi. Yang pertama ada penyebab perilaku kreatif terbagi menjadi 2, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Selanjutnya, perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah. Yang pertama, formulasi masalah. Sebagai tahapan perilaku kreatif di mana kita mengidentifikasi sebuah masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Yang ketiga ada pemunculan ide. Proses perilaku kreatif yang melibatkan pengembangan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Yang keempat ada evaluasi ide. Proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Selanjutnya, dari penyebab perilaku dan perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah, menghasilkan hasil kreatif atau inovasi berupa pembaruan dan berdaya guna. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.